Baik, balik lagi pemirsa yang ada di rumah di Halo Palembang. Kita masih ngebahas tentang pengawasan OJK Dewe terhadap asuransi yang ada di Kota Palembang, Cak Eto ya. Betul. Tadi dari OJK Dewe masyarakat bisa langsung ngadu, Cak Eto Pak ya. Dan juga untuk masyarakat Dewe bisa enggak Pak monitor langsung untuk proses laporan yang sudah dibikin? Ya, jadi masyarakat bisa menanyakan lah kepada OJK ya sejauh mana tindak lanjut atas surat-surat yang disampaikan lah betul. Nanti kita akan jawab lah sejauh mana kita sampaikan gitu ya. Betul. Nah kalau memang masih ingin kejelasan bisa juga datang untuk menanyakan itu. Biasanya kita akan setelah kita menindaklanjuti itu kepada perusahaan terkait lah gitu ya. Itu kemudian kita akan sampaikan juga termasuk penyelesaian terakhir lah. Kita akan informasikan kepada si pengadu. Betul. Kalau dari tahun 2018 kemarin Pak, bocoran sedikit jangan banyak nih ya. Jangan banyak. Untuk laporan Dewe meningkat atau menurun? Sebenarnya ada datanya ya. Cukup banyak ya datanya. Saya harus melihat ini karena ini nggak begitu hafal nih datanya. Tapi ya agak sedikit peningkatan lah karena setiap ya mungkin masyarakat juga semakin mengenal gitu ya, semakin mengenal, mereka banyak yang datang. Nanti mungkin saya akan coba carikanlah datanya. Betul. Jadi memang untuk kinerja OJK Dewe lebih lebih giat lagi Cak Eto ya, karena di tahun 2018 kemarin banyak laporan dari masyarakat dan juga masyarakat juga lebih tahu Cak Eto ya tentang nak ngelapor kemana kalau misalnya ada masalah tentang keuangan. Tapi jangan utang Pak ya, tidak bisa di OJK. Iya betul. Tapi kalau untuk rantainya sendiri ataupun pola sendiri dari pengaduan itu tadi kan sudah sedikit dijelaskan. Tetapi apakah dari otoritas jasa keuangan ini ada memberikan peringatan ataupun sanksi kepada produk-produk nakal, salah satunya dari perbankan ataupun dari asuransi seperti itu? Oh ya, jadi kan karena semua ada aturannya Pak ya, ada aturannya mesti. Jadi kalau kita ada pengaduan dari masyarakat, kemudian ini ada aturannya sebenarnya. Jadi pengaduan masyarakat itu harus diselesaikan oleh lembaga jasa keuangan itu sendiri ya, dalam kurun waktu 20 hari kerja gitu. Nah kita akan pantau di situ. Kalau itu belum selesai, kita akan tanyakan, kita undang lembaga jasa keuangan itu untuk bisa menyelesaikan segera ya. Kalau ekstrimnya misalnya tidak bisa diselesaikan, ya kita berikan surat peringatan untuk menyelesaikan itu ya. Kalau di sini kan kebanyakan kantor cabangnya lah ya. Nah, itu bisa kita informasikan sampai ke kantor pusatnya nih, sehingga kalau perlu, kalau itu memang di kantor cabang nggak bisa, kita bisa informasikan sehingga nanti ada peringatan yang itu ke direksinya gitu kan. Otomatis direksinya akan menegur ke bawahnya. Gitu. Betul. Nah, misalnya itu tidak ditindaklanjuti juga, kita akan berikan peringatan ya, sampai kemudian sanksi, kira-kira gitu. Sanksi itu sanksi yang ya bisa ada gradasinya sampai kemudian yang berat lah ya. Tapi biasanya karena ini prosesnya lebih ke bagaimana menyelesaikan pengaduan, belum sampai ke level yang berat lah gitu loh. Baik. Untuk pelakunya Dewe Pak, kita bahas tadi fraud ya Pak ya, kalau OJK itu nyebutnya Pak ya, itu bakal diselidiki juga oleh OJK? Sebenarnya ini hal yang lain, tapi kalau misalnya katakanlah kita dalam melakukan pemeriksaan gitu ya, kita ketahuan ini ada suatu katakanlah penyaluran kredit yang tidak benar, misalnya kalau di perbankan gitu ya, pemberian kredit yang analisisnya tidak dilakukan, kemudian juga pemberian kreditnya itu cenderung ini hanya untuk kepentingan pribadi, karena bisa jadi mungkin setelah kita teliti lebih jauh debiturnya nggak ada nih. Nah ternyata saksi itu yang menggunakan itu oknum gitu kan. Nah ini kan berarti sudah menyangkut kecurangan yang mengarah ke fraud. Nah kalau seperti itu kita akan tindak lanjuti, bahkan kalau perlu ya kita bisa minta ke banknya untuk melapor ke polisi karena ada tindakan itu. Tapi kalau yang melakukan itu sampai ke level yang tinggi, nah kita di OJK itu kita punya namanya Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Ya. Nah, tapi sebelum sana prosesnya memang agak panjang. Kita dari hasil pemeriksaan, kemudian kita dalami lagi melalui Departemen Khusus Investigasi Perbankan. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalau memang dari hasil investigasi itu memang terbukti lah ini ada semacam penyimpangan atau fraud gitu ya, maka itu kemudian akan kita bahas di Departemen Penyidikan itu. Ya. Kemudian nanti penyidik akan masuk ke sana. Nah kalau memang itu sudah terbukti, kita akan kumpulkan bukti-bukti semua. Nah baru kemudian kita serahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan yang akan menindaklanjuti. Itu kalau memang fraud itu dilakukan di level manajemen ke atas lah, gitu ya, direksi. Dampaknya juga sudah luar biasa karena ini mesti akan merugikan kepada lembaganya nih. Ini kalau tidak segera ditangani, lembaganya akan terkena nih.
Dan khawatirnya nanti ini akan berdampak pada kesinambungan atau kelanjutan kehidupan dari lembaga itu kan gitu kan ya. Oke. Nah, ini makanya harus segera kita lakukan. Ini juga tadi disebutkan ada tim investigasi khusus dari OJK sendiri ya Pak. Tapi kalau untuk mengatasi suatu permasalahan investigasi, kalau boleh tahu idealnya yang biasanya dilakukan oleh OJK itu berapa lama untuk mendapatkan hasil? Tergantung permasalahannya nih ya, permasalahannya. Kita bisa dalam waktu yang singkat kita bisa mengumpulkan berbagai bukti, dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Tapi bisa juga kalau misalnya itu beberapa kantor cabang harus kita lihat, kita dalami, itu ya mungkin perlu beberapa waktu lah ya. Ya kalau kita melakukan pemeriksaan itu juga tergantung juga ukuran dari perusahaan itu ya. Jadi apakah asetnya misalnya itu di bawah 1 triliun kalau untuk bank gitu ya, atau di atas 1 triliun ya. Kalau untuk BPR misalnya, itu apakah dia masih di bawah 10 miliar, atau antara 10 sampai 50, atau di atas 50, gitu ya, di atas 100 miliar. Ukuran itu juga mempengaruhi juga bagaimana kita melakukan pengawasan dan kemudian untuk memperkuat bukti-bukti atas terjadinya tindak yang kita indikasikan kecurangan atau tindak fraud tadi lah. Oke, tapi kalau untuk tindak kecurangan yang ada di Sumsel ini banyak atau tidak Pak? Di sini kebetulan kalau yang kita awasi tidak banyak lah. Tidak banyak Pak ya? Memang ada beberapa tapi sudah kita tangani lah itu ya. Tahun kemarin kayaknya sih sudah nggak inilah. Itu kebanyakan perbankan atau asuransi atau industri keuangan non bank tadi Pak? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, pengawasan yang kita lakukan ini kan di kantor pusatnya. Iya, ya. betul. Nah, kebetulan kalau yang di sini, ini kan perusahaan asuransi itu kebanyakan kantor pusatnya di Jakarta. Itu dilakukan oleh di Jakarta. Yang kita awasi di sini ya ada bank umum itu BPD dan BPR karena kantor pusat di sini kita lakukan pengawasan. Itu yang kita langsung. Nah, memang ada ya salah satu BPR yang ada indikasi itu dan kita sudah tindak lanjuti lah. Mudah-mudahan bisa selesai lah kira-kira dengan cepat ya Pak ya. Betul. Tapi untuk Pak, kalau masalah-masalah yang sudah tahap yang peringatan khusus itu ya Pak yang ada di Kota Palembang ini sudah ada berapa banyak Pak? Apa nih? Kurang lebih yang sudah ada peringatan. Dan lain-lain yang sudah peringatan yang khusus kata Bapak tadi. Banyak lah kalau di sedikit ya Pak ya? Iya, semua masih normal. Ada satu yang intensif tapi itu pun juga sudah dalam kondisi perbaikan lah. Mudah-mudahan ini juga trennya positif lah nanti. Oke. Dan masih terkait produk industri keuangan non bank tadi Pak. Ini kan sekarang lagi maraknya di digital ini pinjaman kredit melalui online seperti itu. Nah, apakah ini menjadi pengawasan juga dari OJK, Pak? Betul, jadi yang kita menyebutnya pinjaman online atau ini ya fintech peer-to-peer lending. Ya. Ini aturannya juga ada. Nah, itu juga diawasi oleh OJK dan saat ini yang sudah terdaftar dan berizin di OJK itu ada sebanyak posisi kemarin ya, posisi terakhir lah November kemarin, Desember ya, itu 164 ya. 164 itu yang 25 sudah berizin, jadi ada izin usahanya, sementara sisanya itu baru terdaftar. Gitu, Betul. Jadi yang belum terdaftar harus segera mendaftar ya Pak ya, biar juga jadi pengawasan OJK juga. Iya. Ya itu. Terbaik. Tapi sebelum itu Aldiara mungkin terkait pengawasannya ini kan sedikit berbeda menggunakan digital seperti itu Pak ya. Ini pengawasan dari OJK seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, memang ini juga dilakukan di kantor pusat karena kebetulan di Sumsel belum ada nih, belum ada. Jadi dari 164 yang terdaftar dan berizin itu sebagian berada di Jabodetabek lah gitu ya. Yang di luar itu nggak banyak lah, ada di Surabaya, Bandung, Lampung gitu ada juga ya. Nah, pengawasannya memang lebih ke mereka juga kita minta untuk menyampaikan laporan bulanannya ya. Jadi hampir sama juga. Jadi ada semacam offset supervision dan kemudian juga ada online. Jadi kita melihat dari laporan keuangannya dan pengawas juga karena itu mereka secara online mereka juga bisa masuk ke sana. Mereka bisa melihat sejauh mana security dari sistemnya. Itu kita pastikan. Betul. Untuk pendaftarannya sendiri Pak ke OJK itu seperti apa Pak? Ya, jadi mereka ada aturannya. Jadi mereka harus mereka harus mengajukan izin, mereka mendaftarkan kepada OJK itu ada ininya, ada formulir yang harus disiapkan ya. Terus kalau pada waktu awal mereka harus menyiapkan modal disetor sekitar 1 miliar gitu kan. Mereka juga harus menjadi anggota dari
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia gitu kan. Nah, kemudian mereka kemudian baru mendaftar. Ada beberapa ininya, ada yang harus dilengkapi lah kira-kira. Baik, jadi pinjaman secara online juga itu sudah disahkan oleh negara ya Pak ya? Iya. Baik, dan kita masih akan berbincang Pak lebih mendalam lagi terkait Otoritas Jasa Keuangan sendiri setelah yang satu ini tetap di Halo Palembang.